Hai hai, halo semuanya. Selamat datang di Euphoria Talk. Euphoria Talk adalah sebuah ruang untuk diskusi, bertemu dan bertukar pikiran dan gagasan untuk sama-sama meningkatkan kontribusi melalui kolaborasi tentang isu-isu nasional dan global terkini. Waktu aku SD tuh, aku inget banget yang jadi ketua murid tuh perempuan udah nggak jadi opsi, kayak oke, pilihannya di antara laki-laki gitu Oh my kan. god. Atau ketua kelompok pasti, even kalau apalagi kalau dia cuma cowok sendiri, oke dia aja ketuanya kan dia cowok. Memang perempuan itu ketika ada bencana lingkungan, perubahan iklim, kemudian menjadi KPPA tahun 2015 juga sudah menguatkan ya bahwa perempuan itu menjadi salah satu yang terdampak. Nah, di studio kali ini aku nggak sendiri tentunya. Ada yang main-main nih ke rumahnya Euphoria. Ada Mbak Devira dan Mbak Amel. Halo. Halo Mbak Halo. Tiga. Hai hai Mbak. Apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Nah, sebelum mulai ke sana aku mau berterima kasih dulu nih ke Carbonetics karena Mbak Devira udah ada di sini, salah satu timnya Carbonetics, dan ada di Jiran di depan digital signage-nya kita, dan furnitur sofa-sofa lucu ini dari Cuku Mbak namanya. Oh, oke. Lucu-lucu banget kan. Lucu. Nah. Kebetulan Intan sama baju Iya. kita. Warnanya Padahal menarik nggak nih. janjian ya. Terima kasih loh. Nah, jujur aku mulai excited banget nih. Kenapa? Karena obrolan kita kali ini tentang perempuan dan lingkungan. Kenapa excited banget? Karena kalau boleh cerita dikit nih, tim-tim Euphoria tuh banyak yang cewek, Kak. Oh, nice. Nah, terus padahal kan Kartini udah dari dulu-dulu tuh, tapi semangatnya tuh masih melekat. Di kakak-kakak juga ngerasa gitu gak sih? Bener banget. Bener. Nah, kalau gitu aku mau nanya sebenarnya kabar kali ya. Kita belum ikrip nih kalau belum nanya kabar. Kak Devira lagi sibuk apa? Aku, anyway, halo dulu semuanya dan thank you untuk Euphoria ya udah invite Carbon Ethics. Thank you. Dan aku kesini seneng banget bisa ngobrol-ngobrol mampir ke studionya Euphoria. Rumahnya Euphoria ya? Rumah ya Euphoria. Eh, Kesibukan aku sekarang, aku currently jadi brand communications manager di Carbon Ethics. Carbon Ethics itu apa? Carbon Ethics itu kita adalah organisasi yang fokus kepada natural climate solutions ya, dekarbonisasi, tapi sekarang kita spesialisasinya di konservasi karbon biru atau blue carbon, yaitu karbon-karbon yang di pesisir seperti mangrove, seagrass, dan lain-lain gitu. Selain itu sekarang juga aku sedang menjadi volunteer di salah satu lembaga riset tentang urban development di Bandung, namanya Tunas Nusa Foundations. Sekarang Tunas Nusa Foundations, dia lembaga riset see. untuk urban development yang melakukan riset tentang perkotaan di beberapa kota di Indonesia gitu untuk pengembangan kotanya. Itu sih Kak kurang lebih. Sibuk banget ya? Biasa Kayak, aja sih. Wah, udah Pasti tuh. kalah sama Kak Viga sebagai event organizer. Lebih ke huru-hara Sibuk. event itu. Iya. Nah, kalau dari situ, kalau Mbak Amel apa kabar Mbak Amel? Halo Mbak Viga. Perkenalkan, nama aku Amalia Fubani, biasa dipanggil Amel. Nah, kesibukan sih saat ini masih melanjutkan studi S2 di Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Tapi sebelumnya waktu itu kita tahun lalu udah pernah Udah ketemu bareng ya, ya udah pernah sama collab. Mbak Viga, udah pernah kolaborasi dan kerjasama lah gitu ya dalam event yang di organisasi sebelumnya. Waktu itu kan saya di klaster riset dan waktu itu event-eventnya juga terkait lingkungan dan perubahan iklim. Jadi karena kebutuhan akan riset yang makin berkembang, kemudian juga kebijakan-kebijakan sekarang perlu data. Nah, makanya saya memutuskan untuk bisa melanjutkan sekolah lagi untuk meningkatkan kapasitas. Gitu deh sekarang jadinya. Inspiratif banget ya Kartini dua kita ini tentang lingkungan. Oh, karena udah minal aidin, selamat Hari Kartini juga. Oh iya, Hari benar. Kartini. Selamat Hari Hari Kartini. Bumi juga. Selamat Hari Bumi Earth Oh Day iya ya benar, kemarin. mepet ya semuanya. Semuanya ya, jadi kayak berderet ya. Eventnya ya. Nah, teman-teman, kalau mau ikutan diskusi boleh banget langsung dia via chat, nanti aku bacain dan biar kita bisa ikutan diskusi. Jadi kita nggak cuma bertiga nih diskusinya, bisa bareng teman-teman juga yang ada di Zoom di depan kita.
Jadi semua pendapat, semua gagasan itu pasti kita terima karena nggak ada yang salah dan benar di sini. Setuju nggak? Setuju banget. Sepakat, apalagi untuk perempuan. Bener. Setuju banget. Nah, karena itu aku penasaran nih, karena kita ngomongin Kartini, mungkin lebih ke kontribusi-kontribusi. Karena kita tahu banget nih, Kartini tuh membuat kita berada di titik ini mungkin salah satunya karena jasa Ibu Kartini kali ya. Bener banget. Kalau Ibu Kartini dulu nggak berpikiran seprogresif ini, mungkin kita sekarang nggak bisa duduk bertiga di sini. Aku belum bisa untuk membuat event organizer sendiri karena dominate di industriku sendiri ya Mbak. Itu tuh laki-laki banget. Oke. Jarang banget perempuan. Jadi pas kita masuk tuh kayak, oh ternyata ini tuh ada surveinya dari IBTM. Ternyata tuh walaupun lebih banyak perempuan, 76%, tapi yang jadi direktur atau kayak manajernya itu cuma 16%. Oh, iya. Nah, aku penasaran nih kalau di industri Kak Devira, di industrinya Kak Amel, itu seperti apa sih dan mungkin kontribusi apa yang sudah diberikan Kak Devira dan Kak Amel untuk supaya kita seenggaknya nih setara deh sama atau mulainya sama nih sama laki-laki. Oke. Mungkin boleh ke Kak Devira dulu kali ya. Boleh. Boleh. Di industri aku, mungkin industrinya bisa dibilang apa ya, climate sector or startup gitu ya. Sebenarnya terutama di Carbon Ethics sendiri, mungkin aku beruntung banget nih ada di Carbon Ethics yang lingkungannya sangat support woman. Bahkan 2 dari 3 founder kita itu adalah perempuan. Dan di tim Carbon Ethics sendiri itu sekitar 54% lah semuanya perempuan. Jadi I'm really grateful karena di Carbon Ethics tuh perempuan laki-laki setara, gak ada bias apapun gitu. Cuman mungkin selama ini ya aku juga paham banget pasti ada apa ya, ada perbedaan atau hambatan lah tentang peran perempuan di organisasi, karena mungkin dulu sebelum di Carbon Ethics di luar kelihatan banget tuh ketimpangan antara perempuan dan laki-laki gitu. Terus di climate sektornya juga, jadi ya kan katanya perempuan itu yang paling terdampak ya, mungkin Kak Amel lebih tahu tentang dampak iklim ke perempuan, tapi on the other side perempuan itu jarang didengarkan gitu suaranya. Bener, bahkan di forum-forum climate kalau kita lihat di COP itu tuh kita lihat sangat sedikit sekali Betul. pemimpin perempuan yang ada di sana gitu. Padahal on the other side kalau di Indonesia ya aku lihat tuh banyak banget aktivis-aktivis lingkungan yang perempuan gitu. Mungkin lebih banyak kedengeran lah dibanding yang laki-laki. Tapi kenapa sih ketika when it comes to a decisions maker atau leadership positions itu tuh peran perempuannya nggak banyak di sana. Terus apa tadi, kontribusi ya? Kontribusi yang aku upayakan ya untuk bisa diberikan adalah trying to be the best versions of myself sebagai perempuan. Kalau di Carbon Ethics sendiri kita berusaha untuk bukan hanya memberdayakan tapi memprioritaskan perempuan di berbagai hal yang kita lakukan gitu. Bahkan di petani-petani kita, one of our community farmers itu pemimpinnya juga perempuan. Terus kelompok ekonomi kreatifnya gitu ya, mulai dari karena di Carbon Ethics ini FYI, jadi kita ada pemberdayaan komunitas yang memanfaatkan penggunaan blue carbon atau mangrove. Jadi dibikin jadi sabun, batik, kopi. Nah, yang menggerakkan itu tuh mostly perempuan. Pasti perempuan. Karena kayak domestik tuh kenapa perempuan ya? Iya, banyaknya gitu ya. Padahal kalau udah decision maker baru ke laki-laki. Itu kan di industrinya Kak Devira. Kalau di Kamel gimana nih? Jadi kalau Mirip-mirip aku mewakili di dalam bidang akademisi, memang uniknya kalau di jurusan sendiri ilmu lingkungan, makanya mungkin tadi Devira bilang banyak ya sebenarnya aktivis-aktivis perempuan gitu di lingkungan. Memang di ilmu lingkungan sendiri atau mungkin teknik lingkungan atau mungkin jurusan-jurusan yang banyak bersentuhan dengan lingkungan itu memang peminatnya lebih banyak perempuan gitu. Jadi itu unik sekali ya karena perempuan memang lekat banget ya sama lingkungan hidup. Jadi memang dari awal kan sebagai sosok perempuan ya, awalnya dari mungkin ibu, kemudian sebagai nature dari nalurinya memang kan melahirkan, merawat,
kemudian juga mengajarkan begitu bagaimana lingkungannya bisa bersih, bisa terawat. Nah, seperti itu. Jadi memang ilmu lingkungan itu ilmu yang sangat digemari sekarang saat ini karena juga sangat relevan dengan banyaknya kerusakan sumber daya alam, lingkungan, kemudian juga adanya perubahan iklim, dan itu uniknya memang sangat digemari sama perempuan. Tapi betul kata Devira, sebegitu besar dan banyak lulusan-lulusan dari ilmu lingkungan, mungkin tidak hanya UI saja, tapi when it comes to decision maker kok tiba-tiba banyaknya memang pria begitu ya. Dan betul sekali kalau kita lihat dari kemarin UNESCO tahun 2021 ya, merilis data bahwa ketika di dunia penelitian ternyata sedikit sekali begitu peneliti-peneliti perempuan, angkanya masih 33%, masih jauh dari setengahnya gitu. Bahkan BRIN juga mengkonfirmasi bahwa di Indonesia sendiri peneliti-peneliti perempuan hanya 35%. Nah, itu baru penelitinya. Apakah peneliti sendiri itu tersebut kemudian tampil, mengekspresikan dan sharing untuk ekspertisnya? Nah, itu yang masih menjadi PR besar buat kita bersama sih, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bertiga tuh sama ya posisinya. Kalau di luaran nih banyak nih di orang-orang perempuan-perempuan, tapi mulai semakin tinggi tuh semakin sedikit ternyata ya. Betul. Bukan cuma di industriku, ternyata di industri Kak Devira juga, di akademisi juga. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya kita lebih elaborasi lebih lanjut gitu, tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang kerasa secara nyata nih dihadapi sama perempuan-perempuan itu sampai akhirnya kok bisa ya, mulai dari sebenarnya kayak tadi ilmu lingkungan itu banyak banget yang daftar, terus juga di sosial banyak banget penggerak komunitas perempuan, tapi kenapa semakin ke atas kalau piramida gitu ya, kenapa ya semakin banyak laki-lakinya? Mungkin karena udah di lapangan nih lebih banyak tahu nggak ya, kayak apa ya kira-kira tantangannya yang dirasakan? Mungkin boleh cerita dikit gitu Kamel? Boleh. Jadi memang benar ya apa yang dikatakan Mbak Viga, beberapa peneliti-peneliti dari saya lihat dari publikasinya BRIN gitu, bahwa itu semakin seperti piramida, semakin tingkatnya semakin atas, kemudian yang perempuan menjadi lebih sedikit begitu ya dibanding yang laki-laki. Nah, mungkin karena masih di kita konstruksi sosial masih sangat besar gitu, masih sangat mendominasi, bahwa ada beberapa kepercayaan yang menyatakan bahwa ya udah kalau perempuan itu nanti mungkin akan disibukkan dengan kehamilan, melahirkan begitu. Jadi kesempatan itu terkadang diberikan kepada pria. Kemudian juga nanti mungkin banyak stigma-stigma terhadap perempuan, bahwa kalau perempuan jadi pemimpin tuh nanti lemah begitu, kurang tegas gitu ya, emosional. Dan sehingga itu mengikis rasa kepercayaan dari perempuan itu sendiri. Ketika perempuan itu kemudian ingin maju, kemudian tidak diberikan rasa kepercayaan, jadi mereka juga terpaksa jadi mundur begitu ya. Beberapa perempuan jadi seperti itu. Kemudian juga ada juga stigma yang menyatakan bahwa pemimpin itu memang biasanya laki-laki, kan ada juga yang budaya yang seperti itu. Jadi budaya-budaya seperti itu yang mungkin akan menghambat begitu. Belum lagi kalau perempuan jadi pemimpin, banyak nih PR-nya, PR domestik kan begitu, yang masih menunggu setelah pulang dari kantor begitu, dari pekerjaan, masih ngurus anak, masih nyuci-nyuci. Betul gitu. Jadi ternyata banyak nih tantangan. Jadi meskipun kita, saya mengambil quote juga dari Bu Sri Mulyani ya, bahwa memang sekeras apapun perempuan, seberprestasi apapun perempuan, kita tuh harus menunjukkannya berkali-kali lipat. Effortnya harus sangat berkali-kali lipat dibandingkan laki-laki begitu. I see. Kalau dari sisi Kak Devira gimana nih? Apalagi kan udah terbiasa sama komunitas-komunitas ibu-ibu nih. Nah, kalau mungkin ada cerita-cerita dari komunitas ibu-ibu, hambatannya apa dan sih? tantangan ya buat perempuan. Even kita ya untuk membuat pilihan pun banyak banget rasanya tantangannya gitu ya. Mulai dari
apakah kita harus melanjutkan karir dan meninggalkan pekerjaan rumah tangga, sampai sesimpel pilihan-pilihan seperti kita hari ini pakai baju apa ya? Iya, kalau laki-laki kayak gampang ya, kaos kemeja. Kayak kemarin even sampai tadi kita sebelum duduk di sini kita masih worry kan, ini bajunya fine gak ya? Udah sync belum ya sama yang lain gitu. Jadi ada banyak banget tekanan-tekanan yang didapetin tuh sama hal lebih besar kepada wanita daripada laki-laki, itu pertama. Lalu tadi sepakat soal konstruksi sosial ya. Jadi untuk perempuan ini tuh seolah-olah ada dinding-dinding tidak terlihat, Betul. yang membatasi mimpi-mimpi kita gitu. Istilahnya mungkin the glass ceiling katanya, atap kaca yang gak kelihatan tapi itu tuh membatasi perempuan untuk bisa naik to the top gitu kan. Kayak aku sepakat banget tadi Kak Amel cerita soal doktrin-doktrin atau stigma-stigma yang melekat pada perempuan, dan itu tuh ada dari kita kecil banget ya kan. Even waktu aku SD tuh, aku inget banget yang jadi ketua murid tuh perempuan udah nggak jadi opsi, kayak oke, pilihannya di antara laki-laki gitu Oh kan. my god. Atau ketua kelompok pasti, even kalau apalagi kalau dia cuma cowok sendiri, oke dia aja ketuanya kan dia cowok Iya, gitu. Oh iya, Iya ya, bahkan Iya kan. benar sampai Jadi sekarang. kita tuh kayak gak punya mindset kalau oh ternyata perempuan tuh bisa memimpin juga ya gitu. Jadi itu sih hambatannya soal perempuan membuat pilihan. Kita tuh selalu dihantui dengan berbagai macam pertimbangan dan self doubt dan insecurities gitu dimanapun. Dan kedua soal glass ceiling atau batasan-batasan yang ada itu. Bahkan di lingkungan keluarga juga nggak sih, kayak mungkin kita masih privilege nih, bisa untuk duduk di sini, Iya. bisa untuk sekolah, kayak misal banyak banget aku melihat event, apalagi kan kayak Euphoria tuh event-eventnya banyak sama NGO ya, dan di pemberdayaan perempuan gitu, banyak banget anak-anak perempuan ini sering banget ngomong kayak mungkin ini juga mencerminkan kenapa sekolah banyak perempuan tapi ujungnya nanti makin sedikit piramidanya gitu, karena bagi orang tua akhirnya cewek menikah juga kok, buat apa. Bener. Sering banget gak sih denger itu, aku suka sebel kayak ih. Iya, apalagi pas lebaran kemarin pasti kan kayak perempuan-perempuan yang lebih banyak ditanyain, ayo kapan Udah nikah belum? udah umur segini. Kapan nambah anak lagi? Bener, kayak nggak habis-habis ya. Iya, makanya bahkan di bidang akademisi aja beberapa, meskipun eranya udah modern banget ya, bahkan kan betul, Kartini betul. sudah memperjuangkan kayaknya udah berapa abad gapnya gitu. Iya. Nah, teman-teman perempuan yang mau melanjutkan ke jenjang strata misalnya seperti magister atau bahkan doktor, itu masih ada budaya-budaya di mana orang tua tuh percaya kalau mau ngelanjutin udah deh nanti setelah nikah dulu begitu kan. Jadi sekolah tuh jadi nomor sekian setelah menikah, tapi kan setelah menikah nggak selesai sampai di situ aja ya, kemudian hamil, kemudian punya anak, jadi itu seakan-akan menjadi hambatan, padahal it's okay juga kalau sekolah mau sambil hamil, mau nanti melahirkan, itu memungkinkan aja, ada kesempatannya, ada kebijakannya untuk teman-teman yang perempuan yang sudah berkeluarga gitu, tapi ketakutan dan budaya itu tidak bisa dihindarkan begitu di lingkungan keluarga. Dan sendiri. itu kan dari sisi akademisi ya Kak, apalagi ini Kak Devira sama Kamel kan sama-sama di lingkungannya kuat nih gitu. Sama nggak sih akan terjadi seperti itu juga tantangannya, dan gimana ya caranya seenggaknya nih kita bantu deh dikit-dikit, karena aku percaya banget small step matters. Kita bantu mulai dari personal gitu, akan bisa membantu seenggaknya mereka terpapar dulu nih tentang kesetaraan tadi, tentang sama kok, kita sama-sama punya akses yang sama, kita sama-sama punya otak yang sama. Betul. Bahkan perempuan bisa punya empati juga gitu. Kalau dari sisi lingkungan gitu, apa sih Kak tantangan dan gimana sih caranya supaya kita bisa bentuk dikit gitu untuk supaya setara lah. Betul. Jadi kalau cerita sedikit ya tentang rencana penelitian yang saya sedang geluti gitu, memang kan seperti tadi Devira bilang, memang perempuan itu ketika ada bencana lingkungan, perubahan iklim, kemudian menjadi KPPA tahun 2015 juga sudah menguatkan ya bahwa perempuan itu menjadi salah satu yang terdampak. Dampaknya semua perempuan laki-laki sama ya terdampak, tapi memang berbeda kepada perempuan.
Contohnya ketika di jurnal-jurnal internasional disaster risk management juga menyatakan begitu. Di beberapa negara-negara lain juga ketika ada bencana, perempuan itu menjadi kelompok yang terdampak. Karena kenapa? Jadi misalnya seperti banjir, kita lihat ya, banjir misalnya sekarang dominan di Pantura, kemudian juga di India, Bangladesh, kemudian juga di berbagai negara yang lain. Jadi ketika bencana, ada krisis lingkungan, krisis air, dan anak-anak perempuan itu jadi diwajibkan untuk misalnya kita punya tanggung jawab domestik mencari air. Nah itu yang cari air anak-anak perempuan. Malah perempuan ya? Iya, perempuan. Kemudian harus jalan jauh sekali Astaga. mencari air sehingga menghabiskan setengah waktu harinya untuk tidak ke sekolah begitu. Nah, kemudian juga ketika ekonomi yang hancur akibat bencana, nah keluarga tuh harus milih yang harus dilanjutkan sekolahnya ini siapa. Dan sebagian data menyatakan ya di keluarga memang memilih anak laki-lakinya dibandingkan dengan anak perempuannya, seperti itu. Dengan asumsi laki-laki itu adalah pencari nafkah. Betul. Sering banget. Cukup ya, menyedihkan bener. ya sebenarnya. Iya. Padahal zaman sekarang kan juga perempuan-perempuan ikut ya berkontribusi atas ekonomi keluarga seperti itu. Jadi itu juga yang menyebabkan akhirnya perempuan terkadang di sebagian besar itu pekerjaannya mungkin akan jauh lebih rendah upahnya dibandingkan dengan laki-laki, karena jenis-jenis pekerjaannya yang bisa dia ambil sesuai dengan tingkat pendidikannya seperti itu. Yes, dan itu global sih. Iya. Untuk wage minimumnya beda tuh kalau nggak salah 30% tuh bedanya. Pay Makanya, gap-nya ya. Iya. Wage gap-nya. Makanya penting juga untuk melestarikan lingkungan, kemudian juga punya kebijakan kebencanaan yang sensitif gender, jadi kita bisa tetap memberikan kesempatan dan akses kepada perempuan untuk bisa tetap mengenyam pendidikan, kemudian mendapatkan layanan-layanan peningkatan kapasitas, seperti itu sih. Iya, mungkin melanjutkan tadi Kak Amel ya, sesimpel kayak tadi kan kita udah bahas kalau perempuan tuh yang banyak in charge di kegiatan domestik, apalagi yang berkaitan sama makanan ya. Benar. Bener kan, mereka tuh datanya sekitar 70 atau 80% bahkan yang kalau perempuan tuh yang lebih in charge dalam produksi makanan gitu. Tapi on the other side yang pemilik lahannya itu perempuan cuma 10%. Oh my god. Iya, memang Iya, benar, karena jadi- memang ini ya budaya patriarki itu memang jatuhnya lahan tuh kepemilikan lahan, akses lahan itu kepada Bener. laki-laki. Balik lagi decision makingnya jadinya hanya untuk laki-laki. Terus mungkin yang paling deket soal kejadian kemarin ya, kelangkaan beras, ya despite of apa penyebab kelangkaan berasnya, tapi kan yang kita lihat yang ngantri, yang panas-panasan, Ibu-ibu. iya, yang pingsan di pasar, iya. mikirin, duh ini uangnya cukup gak ya buat ngasih makan orang di rumah, itu kan ibu-ibu semua yang in charge di sana, dan apa ya, dan tapi pembuat kebijakan dan keputusannya itu nggak memperhatikan itu gitu. Jadi ya memang perlu ada representatif perempuan dimanapun, apalagi di pengambil keputusan gitu, karena kayak sekarang kan banyak istilah pemberdayaan perempuan yang harus banyak di-enforce, misalnya pelatihan-pelatihan yang bagus banget, terus ditambah lagi perempuan harus ada sekian persen dalam parlemen atau dalam kelompok tertentu, which is good, tapi of course masih sangat kurang ya Kak Amel ya. Betul. Apalagi istilah pemberdayaan tuh kadang membuat aku mempertanyakan nih Kak Amel, mungkin nanti Kak Amel bisa menanggapi ya, kayak oke, pemberdayaan perempuan, terus emang sekarang perempuan tuh nggak berdaya ya? Belum lagi woman support woman. Iya, emang sekarang perempuan belum cukup punya power ya. Mungkin kita sudah berdaya tapi memang kesempatannya aja yang nggak setara gitu. Jadi ya perlu reinforcement yang benar-benar memprioritaskan perempuan gitu. Balik lagi konstruksi sosial ya. Iya. I see. Nah, Kalau gimana Mbak Mel? aku boleh nambahin, bener sih tadi kata Devira gitu. Jadi lagi-lagi ke pengambilan keputusan gitu ya.
Aku jadi ingat ketika aku bekerja juga di dunia development sector, memang pada akhirnya beberapa program itu kan terkadang mempertemukan ya tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat umum begitu. Nah, terkadang program baik dari pemerintah ataupun development sector itu tidak sensitif gender gitu, Devira. Kadang ketika ada kumpul desa atau musrembang, nah biasanya yang datang hanya bapak-bapaknya saja. Bener, ketua RT juga biasanya bapak-bapak kan. Iya. Dan itu tidak ramah jam kerja perempuan di rumah. Mungkin memang itu jamnya perempuan sedang setrika begitu kan, lagi mengurus domestik lah begitu, sehingga ibu-ibu nih jadi suaranya jadi terlewatkan begitu. Jadi kita bisa lihat ya di event-event kumpul RT aja, karena kebetulan bapak saya RT sama RW. Jadi kalau dia lagi ini nih lagi kumpul, kelihatan itu semua bapak-bapak semua. Ibu-ibunya ngurusin Nah, makanan. benar. Seksi konsumsi. Nah, jadi kan posisi-posisi itu yang kemudian menghilangkan atau justru mengabaikan suara-suara dari perempuan begitu. Nah, itu naik dari musrembang di RT RW, kemudian nanti naik ke kelurahan. Itu semakin lama kan semakin terkikis. Iya, betul. Nah, itu yang mungkin akar penyebab kenapa pas when it comes to decision maker dari yang bawah aja kemudian makin lama makin hilang gitu. Dan memang kita sebagai perempuan juga perlu sedikit, memang tidak bisa semua disalahkan kepada laki-laki. Kita juga sebagai perempuan dengan kesempatan di era ini harus juga merebut kesempatan itu begitu. Itu sih yang harus ngotot gitu kita sebagai perempuan untuk bisa ke sana. Betul ya. Dan aku tuh sering banget suka kayak gemes gitu, ngerasa kayak kok perempuan ambis banget sih, karena kata ambis tuh jadi negative side gitu kan. Betul. Padahal kalau misalnya laki-laki tuh kayak mimpinya gede banget, sukses gitu. Dan sebenarnya itu nggak bisa disalahkan juga, karena menurutku aku setuju banget sama Mbak Amel, perempuan walaupun itu balik lagi semua akses kita kurang, konstruksi sosial kita kurang, tapi kita juga tetap harus berdaya. Dan harapannya adalah perempuan tetap support perempuan juga. Kayak perempuan yang berdaya juga bisa membuat perempuan lain berdaya. Nah, cuman untuk kesana tuh secara ideal kira-kira nih bayangan Mbak Amel dan Mbak Devira, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membantu nih perempuan-perempuan ini menjadi agen perubahan? Seenggaknya nih kalau memang tadi aksesnya udah mulai merata pelan-pelan gitu ya, walaupun masih jauh banget, tapi nanti sampai ke peran strategis perempuan bisa mencapai itu, idealnya tuh seperti apa sih yang bisa kita bantu? Mungkin dari siapa dulu nih? Oke. Boleh. Tadi ya, instead of memberdayakan penting, tapi kita harus memprioritaskan gitu. Oke, sekarang kan masih banyak kebijakan yang minimal 30% woman gitu ya mungkin. Kenapa 30%? Kenapa nggak setara 50% gitu? Mungkin ada studi lebih lanjut ya untuk mencapai itu, tapi itu harus diupayakan dan diprioritaskan gitu. Karena tujuannya itu adalah setara, bukan hanya ada gitu. Terus perempuan harus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri, karena sekarang tuh rasanya perempuan hanya jadi objek, karena semua subjeknya adalah ya tadi pengambil keputusan yang banyaknya bukan perempuan gitu. Terus ketiga tadi yang Kak Viga bahas ya soal woman support woman, karena mungkin soal persepsi negatif tadi dan kompetisi, banyak yang even womannya sendiri pun skeptical atau even judging other woman gitu kan. Padahal harusnya gak gitu. Sebagai sesama perempuan kita harus bisa punya teman seperjuangan nih yang memperjuangkan masalah ini, support system ini. Mungkin kenapa akhirnya kompetitif karena karena slot untuk womennya sedikit ya, mungkin bisa dibilang let's say less than 30%, makanya women tuh sekalinya ada yang naik, gue harus bisa lebih tinggi nih gitu. Makanya akhirnya semuanya ada yang beberapa yang saling menjatuhkan. That's why penting ada prioritasasi supaya kompetisinya juga semakin luas, jadi perempuan gak harus menjatuhkan satu sama lain tapi bisa
mendukung each other gitu. Dan itu bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri kali ya, dari komunitas. Mungkin belum bisa di nasional lagi, kita belum bisa bantu, tapi kita bisa bantu dari lingkungan sekitar kita. True. Komunitas misalnya Carbon Ethics gitu, dengan komunitas ibu pemberdayaan perempuannya. Iya, betul. Kita selalu give setara lah kepada laki-laki dan perempuan, tapi kita tetap memprioritaskan harus ada partisipasi perempuan yang setara di program kita gitu, untuk kita di pemberdayaan ekonomi, perempuan yang harus diprioritaskan sebagai pemegang peran gitu. Nice. Bener sih, aku sepakat ya sama Mbak Devira bahwa konstruksi sosial tadi yang juga harus mulai di antara perempuan sendiri juga harus aware begitu. Terkadang kalau tadi Devira ngomongnya dari kebijakan, kalau aku mau coba dari lingkungan yang kecil nih, kadang keluarga gitu, bahwa kesetaraan itu tidak cuma datang dari laki-laki perempuan, tapi kadang masalah soal kesetaraan itu juga dari perempuan ke perempuan. Misalnya nih di lingkungan rumah aja, kalau rumahnya berantakan sama tetangga, yang digosipin siapanya? Istrinya. Kenapa ya? Padahal kan suami juga bisa ya beres-beres gitu. Kalau misalnya tidak ada makanan di rumah, misalnya ya. Sekarang kan eranya sudah modern, kemudian juga masih banyak akses energi untuk masak yang laki-laki bisa masuk ke dapur, maksudnya energi yang bersih gitu ya. Jadi kondisi dapur tidak seperti dahulu lagi ya, yang kotor, kemudian banyak arang, sehingga kadang-kadang itu yang menghambat laki-laki mau masuk dapur gitu ya. Nah sekarang laki-laki sudah bisa masuk dapur, bikin makan sendiri, minum sendiri, itu memang bisa aksesnya ke sana gitu. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kita punya ibu mertua nih, tapi ya mungkin ya lihat di bawang merah bawang putih mungkin ya. Kalau suaminya nggak makan, terus yang disalahin siapa nih? Perempuan juga kan. Betul, Jadi betul. kadang-kadang itu datang dari sesama perempuan juga. Belum lagi ya, betul ya seperti itu. Jadi di teman kantor juga sama, di akademisi juga, di dunia akademisi begitu ada yang ingin punya prestasi lebih, kita punya stigma khusus lah begitu. Oh ternyata mungkin dia deket kali sama misalnya ketua jurusannya, oh deket kali sama ketua departemennya. Nah ada kadang-kadang yang tidak disadari adalah ada kekerasan verbal yang meskipun mungkin dalam taraf yang kecil itu juga cukup menghambat ke perempuan gitu, dan itu tidak hadir hanya dari lawan jenis aja, tapi dari sesama jenis. Jadi sehingga penting juga untuk kita sesama perempuan, tidak lagi perempuan dengan laki-laki hanya harus sadar kemudian bagaimana memperlakukan perempuan, tapi perempuan dengan perempuan juga harus tetap punya awareness itu, bahwa kita sama-sama teman seperjuangan begitu. Jadi kita mari sama-sama punya prestasi di bidang masing-masing, memberikan kesempatan, bahkan hanya sesimpel misalnya ketika event-event, mungkin Euphoria juga sering punya banyak event ya, kita lihat pembicara-pembicara itu panel Bener. sebagian besar itu ada apa enggak perempuannya, betul. sehingga ada keterwakilan perempuan di sana begitu. Betul, agree banget Mbak. Karena kalau Euphoria tuh di panel-panel, substansinya nih ya, kita mengusahakan nih selalu ngobrol gitu ke partner kita atau klien kita, kayaknya bisa deh perempuan 1 atau 2, tapi susahnya adalah nyarinya susah. Kayak tadi Mbak Amel bilang awal-awal, Iya. kayak udah banyak nih orang-orang yang belajar misalnya di isu lingkungan, tapi yang jadinya nanti sampai S2, S3 sampai benar-benar jadi spesialis, terus jadi ngobrol dan bisa mengutarakan aspirasinya dikit ternyata. Ya lagi-lagi itu masalah kepercayaan sih. Jadi Betul. kepercayaan, trust itu kan harus kita berikan juga ya sama teman-teman perempuan kita gitu. Betul. Meskipun mungkin pangkatnya tidak setara, tapi kan tentu setiap individu punya pengetahuan yang unik,
yang berbeda satu dengan yang lain, idenya juga mungkin berbeda, mungkin out of the box yang tidak sesuai dengan jalurnya tapi merupakan solusi dari masalah, itu juga bisa begitu. Dan Iya. perempuannya juga harus trust terhadap diri mereka sendiri ya. Iya benar, Itunya juga pasti besar betul. banget. Iya. Betul, karena mulai ya gimana nggak insecure, mulai dari paling kecil, kita masih kecil, Bener. lingkungan terdekat, keluarga, terus habis itu beruntung kita mungkin privilege ya, keluarga kita bisa lebih open minded gitu. Kantor-kantor kita alhamdulillah bisa membantu gitu, tapi yang lain sedih banget, Benar, masih iya. banyak yang harus kita support sebenarnya. Dan tadi woman support woman, aku kita harus woman support woman. Betul. Siap. Nah, thank you banget. Very insightful banget nih. Aku masih pengen banget Iya nanya-nanya. seru ya. Iya, kayak ngomongin perempuan nggak ada habisnya ternyata. bener gak pernah habis karena mungkin sama-sama ngerasain kali ya. Iya, karena deket sama-sama ya. pengen Dan tadi tuh membantu. baru soal apa pemberdayaan, kita belum Betul. bahas soal kekerasan seksual. Oh gitu. Itu iya tuh masih benar, banyak yang banget. menghambat Betul. prestasi Bener. gitu ya. Betul, belum lagi kayak pernikahan anak yang Bener. makin banyak banget, dan itu perempuan juga yang dirugikan. Iya, iya, Wah, iya. kompleks banget dan banyak banget. Padahal kodrat perempuan itu cuma 4. Aku selalu percaya itu. Kita tuh cuman bedanya ya, kita cuma bisa melahirkan, menstruasi, menyusui, udah nggak sih, sisanya kita sama, cuman memang baggage-nya belakang banyak kali ya. Kita tadi Iya. kata Mbak Amel dan Mbak Devira, masih banyak yang kita harus ngurus di misalnya nih kita lagi kerja gitu, pagi-pagi kita masih harus tetap masak. Benar. Terus Iya. pulang-pulang kerja masih harus tetap ngurusin anak kalau udah punya anak, gitu nggak sih Mbak? Iya. Iya, dan kita harus tadi ya proof 2 kali lipat. Jadi kalau laki-laki tuh dilihat dari potensinya, tapi kalau perempuan dilihat dari buktinya. Betul. Nah itu sih. Potensi, kalau lagi potensi, kalau perempuan bukti. Bukti. Udah Kita terjadi harus dulu kerja ya. keras dulu gitu. Dan berkali-kali lipat. Iya. Nah, karena aku sebenarnya pengen banget masih banyak nanya-nanya lagi. Tapi kasihan penonton Zoom kita kayaknya juga pengen Oke, ikutan oke, oke. ngobrol-ngobrol nih. Pasti banyak banget pertanyaan atau insight-insight dari mereka. Peluang kita yang ada di industri event untuk mendukung sustainable itu sendiri gimana? Pernah nggak Euphoria membayangkan hal itu, dan apa sudah mulai dicicil-cicil nih Euphoria sampai ke arah sana? Kita harus ningkatin kompetensi diri, fokus kepada diri sendiri, tahu Ya, sampai berkeluarga. sampai berkeluarga tuh juga belum ada kesetaraan. Jauh ya. Ada ya. cakupannya. Wow.